Ibu Asri. Nah, Bu Yuni, Ya? di sini dapat dikonsumsi dalam bentuk segar ya? Ya. Apa ya maksudnya Bu Yuni dalam bentuk segar? Maksudnya di sini bahwa sayuran itu dapat dikonsumsi walaupun belum dimasak, Ibu Asri. Oh. Jadi sayuran itu cukup dicuci bersih. Dan biasanya ini untuk lalaban, Ibu Asri. Contohnya apa Ibu Yuni? Contohnya ada kol, ada kemangi, ada timun. Ya, Ya, tapi seperti tentunya tidak semua jenis tanaman sayuran bisa dimakan dalam bentuk segar ya. Betul sekali Ibu Asri. Ya, oke. Kita lanjut Bu Asri. Di sini ada klasifikasi sayuran. Ya. Klasifikasi sayuran ini yang pertama bisa ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan atau dimakan. Yang kedua berdasarkan pigmen yang dikandung, Bu Asri. Ya. Oke. Berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan atau dimakan, itu ada beberapa jenis sayuran, Bu Asri. Ya. Jenis sayuran apa saja, Ibu Asri? Ada sayuran daun, sayuran tangkai daun, sayuran batang, sayuran buah, sayuran polong, sayuran bunga, dan sayuran umbi-umbian. Iya. Ya, Mari kita bahas satu persatu, Bu Asri ya, supaya siswa kita akan lebih jelas. mangga. Yang pertama ada sayuran daun. Sayuran daun adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian daunnya. Ya. Nah, biasanya daunnya ini berwarna hijau, Bu Asri, karena banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun, ya. yang berfungsi untuk menangkap energi sinar matahari pada saat fotosintesis. Sintesis, ya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh sayuran daun, yaitu ada selada, kemudian ada sawi. Nah, dan banyak lagi yang lainnya, Ibu Asri. Ada sayur kangkung, ada sayur bayam. Nah, anak-anak, sayuran daun dengan kualitas yang baik apabila daunnya itu utuh, tidak berlubang, ya, dan tidak busuk. Ya. Lanjut, Ibu Asri, di sini ada sayuran tangkai daun. Ya, jadi anak-anak, ada beberapa sayuran selain daunnya dapat dikonsumsi, tangkainya juga bisa dimakan, Ibu Asri. Oh, begitu ya, Bu Yuni. Di sini ada contohnya yaitu sayur bayam, kemudian tanaman seledri dan daun kangkung. Sayur Bu kangkung Asri. ya. Ya. Apakah semua sayuran tangkai daun bisa dimakan, Bu Yuni? Tidak semua, Ibu Asri. Jadi tidak semua tangkai daun itu dapat dimakan. Contohnya? Ya, contohnya tangkai daun singkong, kemudian tangkai daun katuk itu tidak bisa dimakan, Bu Asri. Oh, Ya. seperti itu. Jadi hanya daunnya saja Ya, yang betul bisa sekali, dikonsumsi Bu ya. Asri. Baik. Selanjutnya anak-anak, di sini ada sayuran batang. Sayuran batang adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian batangnya. Nah, biasanya batangnya ini beruas-ruas, Ibu Asri, karena tempat menempelnya daun-daun pada tumbuhan tersebut. Nah, sayuran batang itu contohnya ada asparagus, kemudian ada seledri. Nah, tangkainya bisa dimakan juga. Nah, sayuran batang yang baik memiliki ciri batangnya masih muda, berwarna cerah, serta tidak busuk. Busuk, ya. Iya, gitu, Mbak Sri. Oke. Lanjut. Di sini ada sayuran polong. Ya. Sayuran polong di sini ada beberapa contoh gambarnya. Ya, coba tebak anak-anak, apa ini? Betul, ini adalah kacang panjang dan sayuran kapri. Ya, jadi sayuran polong ini bisa dimakan kulitnya dan polongnya juga bisa dimakan. Jadi keseluruhannya bisa kita konsumsi. Iya, betul sekali, Bu Asri. Ya, kualitas sayuran polong yang baik ini biasanya yang muda. Biji sayurannya tidak menonjol, warna buahnya pun terlihat segar. Dan tidak ada bagian yang rusak. Iya, betul Nah, sekali, kalau kita mau konsumsi sayuran, ternyata ada yang bolong, itu ternyata yang busuk ya, Betul sekali, dan Mbak ada Sri. hamanya. Jadi alangkah lebih baiknya kita buang saja untuk yang bagian rusaknya itu, karena biar tetap sehat ya, segar sayurannya ya. Baik. Kemudian ada sayuran bunga. Ya, bisa dilihat di sini ada sayuran bunga kol. Betul ya. Di sini sayuran ini memiliki kualitas baik jika bunganya tersusun secara kompak, ukurannya besar, warnanya cerah segar, dan tidak digigit hama. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan sayuran bunga. Ya,
ini sayuran bunga brokoli. Tuh. Ya, brokoli ini banyak mengandung vitamin C dan B6, Bu Yuni ya. Nah, ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Ya, oke. Kemudian ada sayuran bunga. Nah, ini coba tebak anak-anakku semua yang ada di rumah. Coba, ini namanya bunga apa ya? Oh, betul. Ada Bunga. yang tahu, ada yang tidak nih Bu Yuni. Oke anak-anak, Ibu kasih tahu ya, ini adalah sayuran bunga kecombrang. Betul. Ya, bunga kecombrang ini mengeluarkan aroma yang segar dan harum sehingga dijadikan bumbu Sebagai bumbu penyedap. Ya, rasanya ini Bu Yuni asam, sejuk lemon ya, dan pedas jahe dengan aroma harum serai. Betul, Mbak. Nah, biasanya ini Bu Yuni diolah sebagai campuran tanah urap. Bu Asri. urap, betul ya. Coba Bu Yuni, ada lagi nggak yang biasanya untuk diolah sebagai apa? Iya, Bu Asri. Bunga kecombrang ini selain untuk campuran urap, juga bisa menghilangkan bau amis pada ikan nih, Bu Asri. Jadi direndam dengan air rendaman ikan sebelum diolah ya. Iya, betul sekali, Bu Asri. Ya, oke. Kemudian ada sayuran bunga. Nah, ada lagi nih. Sayuran bunga apa anak-anak? Iya, betul sekali. Sayuran bunga turi. Ya. Sayuran bunga turi ini memiliki dua jenis turi, turi merah dan turi putih. Dan sayuran jenis bunga turi ini memiliki rasa yang agak pahit dan gurih. Ya, jadi ini biasanya diolah untuk makanan pecel. Ya, pecel Madiun biasanya ada ini sayuran bunga turi. Bagi anak-anak yang suka makan pecel biasanya ada ya sayuran bunga turi ini karena rasanya itu gurih. Betul ya. sekali, Oke, kemudian dilanjut ada sayuran buah. Di sini ada buah tomat dan buah paprika. Iya, betul. Ya, sayuran buah ini memiliki kualitas baik jika memiliki tingkat umur yang cukup. Berukuran besar dan sayurannya pun buahnya berwarna cerah Bu Yuni. Ya, segar serta tidak ada bagian yang busuknya. Iya, betul sekali. Oke. Kemudian ada selanjutnya kita lihat anak-anak, di sini ada sayuran umbi-umbian. Ya. Yang pertama ini ada sayuran umbi batang. Nah, contoh sayuran umbi batang di sini ada umbi talas, kemudian ada kentang. Nah, kemudian umbi batang yang baik ini apabila umbinya sudah cukup umur. Artinya dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, Ibu Asri. Kemudian berukuran besar, tidak tumbuh tunas dan bagian luarnya tidak ada yang busuk. Ya. Selanjutnya ada sayuran umbi akar. Ya. Sayuran umbi akar di sini contohnya ada lobak dan wortel. Sama seperti umbi batang tadi, bahwa sayuran akar yang baik adalah yang sudah cukup umur, kemudian ukurannya besar dan tidak ada bagian yang busuk. Yang terakhir Bu Asri, ini ada sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis di sini contohnya bawang merah dan bawang bombay. Ya, sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuhnya di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun dan sudah berumur cukup. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung ya, yaitu ada sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna merah, sayuran berwarna kuning, dan sayuran berwarna ungu. Ya, bisa kita lihat di sini ya anak-anak semuanya ada sayuran berwarna hijau. Itu ada beberapa gambar di situ. Ada sayuran bayam, sayuran kangkung, sayuran kol hijau, ya, dan masih banyak lain ya untuk sayuran berwarna hijaunya ya. Dan di sini sayuran hijau itu kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin A, C, dan K yang bermanfaat untuk pembekuan darah Bu betul Yuni. sekali Bu Asri. Apa ya? Pasti ada yang nanya nih pembekuan darah. Pembekuan darah itu vitamin K-nya berfungsi sebagai mempermudah menutup luka. Jika kita terjatuh
ternyata darahnya keluar. mengucur terus-menerus. Nah, kalau kita rajin memakan sayuran berwarna hijau, vitamin K-nya ini Dapat bisa membantu pembekuan darah pada luka yang terbuka. Betul sekali, Bu Ya, Asri. kemudian ada sayuran berwarna Berwarna merah dan biru ya. Di sini ada tomat merah, ada paprika merah, ada beet ya. Nah, anak-anak semua, buah beet itu ya kalau masih mentah ini terlihatnya memang merah. Tapi kalau sudah diolah sebagai bahan pangan, ini akan berubah menjadi berwarna biru keunguan, Bu Yuni. Seperti itu berarti Iya, betul ya. Kemudian ada kubis merah, itu adalah kol merah. Ya. Oke, kemudian anak-anak di sini ada sayuran berwarna kuning atau orange ya. Sayuran berwarna kuning ini contohnya paprika kuning, kemudian ada wortel dan ada labu. Nah, sayuran ini mengandung beta karoten dan alfa karoten yang berfungsi untuk menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh. Ya. Kemudian membantu meremajakan sel-sel dalam tubuh dan memberi sistem kekebalan agar kita tidak mudah terserang penyakit. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada sayuran berwarna ungu. Di sini contohnya ada terong ungu, bayam, kemudian ada bawang merah. Tanaman ini banyak mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Dapat mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Nah, itu tadi ya Bu Asri ya. Jenis-jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan dan berdasarkan pigmen yang dikandung ya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang dilanjutkan untuk contoh tanaman sayuran yang dibudidayakan. Ya, di sini ada apa? Bawang merah, betul ya. Bawang merah ini nama ilmiahnya Allium cepa. Bawang ini dapat tumbuh pada sawah atau tegalan dan habitatnya biasanya itu ada di daerah tropis atau hawa-hawa panas ya. Nah, dan umur tanaman ini 65 sampai 90 hari setelah tanam. Biasanya terkenal di daerah Brebes. Betul sekali. Ya. Oke. Kemudian ada tomat, nama ilmiahnya Lycopersicum esculentum ya. Oke, kemudian ada bayam, nama ilmiahnya Amaranthus spesies ya, termasuk. Kemudian ada kangkung, Hipomeretans, dan kemudian ini ada sawi sendok, nama ilmiahnya Brassica rapael atau yang terkenal dengan pakcoy. Oke. Ya, terus wortel, dan kemudian ada manfaat sayuran ya. Yang pertama itu untuk melancarkan pencernaan, kemudian sumber energi, mencegah hipertensi, menurunkan resiko kanker, meredakan stres, dan menyehatkan kulit dan rambut. Ya, alhamdulillah Bu Yuni. Ya, sudah disampaikan semua. Sudah disampaikan semua materinya ya untuk budidaya tanaman sayuran. Cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu berdua berikan. Semoga bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa kerjakan latihannya. Linknya yang akan dibagikan atau di-share ke sekolah masing-masing ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap stay at home dan terapkan 3M-nya ya, Yuni ya. Yang pertama menggunakan masker bila ingin bepergian. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.